Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, rahmatnya kita senantiasa bersyukur kepadanya dan tidak lepas kita dari beristighfar kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita mengenai karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah berada pada bagaimana membaca atau gaya bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran. Tentunya kita tidak punya rekaman beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun kita mendapatkan riwayat-riwayat dari para sahabat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Ya. Kemudian para ulama pun mengambil beberapa kesimpulan bagaimanakah gaya bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah mulai terjadi perbedaan, ya. Ada yang menangkapnya demikian, ada yang menangkapnya yang lain. Baik. Kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam maddan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an itu memang dipanjangkan sesuai dengan bacaannya. Ketika bacaannya memang panjang, dipanjangkan. Ketika memang tidak ada bacaan yang dipanjangkan, jangan dipanjangkan. Itu Nabi SAW begitu, tidak memanjangkannya. Ya, jadi bacaan yang memang dibutuhkan adanya panjang, yaitu dengan mad dalam bahasa tajwidnya, ada mad tabi'i, ya kan? Betul ya Pak ya? Saya jadi ragu ya. Mad tabi'i, ya, di mana ada huruf mad. Jadi ketika huruf itu bersambung dengan huruf mad, maka jadinya panjang lebih dari yang biasanya tanpa mad. Nah, itu dipanjangkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang demikian itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sesuai dengan haknya huruf tersebut. Ya, memenuhi hak setiap hurufnya. Ketika huruf itu tidak ada kaidah untuk dipanjangkan, maka beliau tidak memanjangkannya. Ketika ditemukan ada kaidah untuk memanjangkan bacaannya, maka beliau memanjangkannya. Itu dia. Jadi menempatkan segala sesuatu dengan sesuai haknya. Oke. Ya, sebagai contoh faida qara'a, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada mad. Kita bisa melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu bismillah. Beliau memanjangkan bacaan bismillah. Yang dipanjangkan bukan bukan, ya. Bukan itu yang dimaksud. Ya, kalau itu salah. Salah apa benar, Pak Bu? Ya tergantung bacaannya. Kalau ada dikasih mat ya panjang. Kalau tidak ya jangan. Nah, ini di sini
tidak ada matnya. Setelah huruf ba ketemu sin sukun, nah berarti tidak ada yang huruf matnya. Huruf ya di situ tidak ada, sehingga tidak boleh dipanjangkan. Kemudian ketemu mim kasrah, berarti langsung dibaca. Nah, tidak boleh dipanjangkan. Lagi nyambung ke lafadz Allah Subhanahu wa taala yang dipanjangkan pada lamnya. Nah, lam ini panjang nih. Kelihatan nggak ya? Ya. Nah, ini. Bismillah. Nah, lah panjang. Maka dipanjangkan. Ya, supaya tidak dibaca bismillah. Tapi bismillah. Kemudian tentu jangan terlalu panjang juga. Ya, itu juga tidak tepat. Bismillahi, bismillahi. Kemudian wa yamuddu birrahman. Kemudian beliau juga ketika menyambung itu dengan kata setelahnya itu ar-Rahman, beliau juga memanjangkannya. Kenapa? Karena ada mat. Di mana matnya, Pak Bu? Ma. Setelah huruf mim ini, mim fathah, ini ada alif yang disembunyikan dalam penulisannya. Ya. Sehingga dibaca ar-Rahman. Jadi tidak ar-Rahman. Ar-Rahman keliru. Tapi ar-Rahman, ar-Rahman. Maka dipanjangkan sesuai dengan kadar panjangnya, tidak lebih, tidak kurang. Ya, kalau terlalu lebih maka ini nanti pelanggaran dalam kaidah tajwid. Nanti hukum tajwidnya terjadi pelanggaran, ya, yaitu kesalahan ya yang tidak seharusnya kita hindari. Kemudian wa yamutu birrahim. Kemudian beliau Nabi SAW juga membacakan kata setelahnya ar-rahim. Ya, mana matnya? Matnya yang mana, Pak Bu? Ya, huruf matnya ya di sini. Maka yang dipanjangkan huruf apa? Ha. Ya, yang dikasrahkan. Hi. Ar-Rahim. Itu yang dipanjangkan. Ar-Rahim. Jangan roknya yang dipanjangkan. Roknya tidak ada alif. Ya. Tapi haknya. Ar-Rahim. Panjangkan sesuai dengan kadarnya. Nah, ini semua yang kita tadi baca itu matnya mat tabi'i. Nah, sehingga kita bacanya tidak lebih dari kadarnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baca. Ya, dan menikmati. Ya, ketika beliau baca Al-Quran karena beliau seorang Nabi dan Rasul, tentunya beliau sangat memahami dari lafaz atau ayat-ayat yang dibaca. Ya. Nah, kita juga berusaha untuk ya sampai ke arah itu. Benar-benar sudah mentadabburi, merenungkan ketika baca, merenungkan artinya, merenungkan maknanya. Kita mengatakan dengan nama Allah, ya. Kita ini sedang apa? Jadi benar-benar kita maknai dalam hati kita. Kita sedang membaca Al-Quran dengan nama Allah. Ar-Rahman. Nama Allah yang mana? Ar-Rahman. Allah nama juga. Kemudian Ar-Rahman nama lagi. Ya, yang Maha Pengasih. Ya, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Tidak terkecuali, nggak ada sama sekali pengecualian. Semua makhluk Allah dapat rahmat. Ya, itu Ar-Rahman. Jadi ketika baca itu tuh kita benar merenungkan, wah, semua dapat rahmat Allah. Semuanya. Orang yang tidak percaya dengan Allah pun diberikan rahmat. Itu luar biasa. Ya. Ateis, ya, orang-orang ateis nggak percaya adanya Tuhan, tetap Allah berikan rahmat kepada mereka. Masih bisa nafas, masih bisa makan, masih dikasih rezeki yang lain-lain. Luar biasa sekali. Ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ciptaannya ya menentang Allah, sang pencipta, Allah tetap berikan
rahmatnya luar biasa. Beda dengan manusia, ya. Kalau kita ada batasannya, batasan manusia. Kita kasih, ternyata dibalas dengan air apa? Air tuba. Kasihnya ya air susu dibalas dengan air tuba. Nah, ini ya manusia, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada makhluknya. Kemudian Ar-Rahim, ketika dibaca Ar-Rahim juga mentadaburi, berusaha untuk mentadaburi apa sih dari makna di balik Ar-Rahim. Bahwasanya Allah juga Maha Pengasih dan Penyayang, betul. Tapi apa yang ingin disampaikan dari situ? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat khusus nanti pada kaum orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti dengan dimasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi ketika baca ini bukan hanya sekedar baca gitu, tapi juga direnungkan maknanya. Kasih waktu kita, diri kita ini untuk merenungkan itu kapan? Paling pas itu di malam hari atau ba'da subuh. Nah, tapi ba'da subuh tuh ngantuk-ngantuk. Tapi kalau ba'da isya ngantuk juga. Kerja seharian. Nah, terus kapan gak ngantuknya? Ya. Malam biasanya tuh habis isya tuh menjelang sudah atau bangun di malam hari itu juga termasuk yang bagus. Ya, waktu yang bagus. Kasih waktu diri kita. Ya, cari waktu di mana nggak ada yang mengganggu kita, terus kita berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Qur'an. Itu. Bawa Al-Qur'an yang ada artinya, terjemahannya. Kalau belum paham, bawa. Kalau sekarang itu ada juga Al-Qur'an terjemahan yang plus ada sedikit tafsirnya. Nah, itu juga bawa. Jadi nanti dia di Al-Quran itu di mushaf itu nanti ada terjemahan sebelah pojoknya kanan kiri itu, kemudian di bawahnya itu ada penjelasan sedikit tafsir mengenai beberapa ayat yang dibaca di halaman tersebut. Ya, itu cari mushaf seperti itu, sehingga ketika kita baca tuh kita akan nengok artinya apa, ada nggak tafsirnya? Wah ada nih, baca. Itulah nanti kita akan mulai masuk kepada proses tadabbur Al-Quran. Itu yang diinginkan. Setelah itu amalkan, ambil hikmah dari situ. Maka Nabi SAW kalau baca tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Beliau menikmati. Baik. Sebagaimana Nabi SAW juga membaca surat Al-Fatihah, yuqaddi'u qira'atahu ayat-ayat. Beliau membaca tuh ayat per ayat, enggak yang sekaligus. Ya, satu tarikan nafas langsung 7 ayat dihabiskan. Tidak. Tapi beliau memang menggal sesuai dengan kadarnya. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Meskipun di sini surat Al-Fatihah terjadi perbedaan pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat Al-Fatihah yang disebut ayat pertama. Sebagian ulama yang lainnya ya berpendapat bahwasanya itu bukan ayat pertama, melainkan itu permulaan dari semua surat menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nabi SAW ketika membaca maka beliau itu mayakif, berhenti, tidak dilanjutkan, tidak disambung. Wa yaqra, kemudian baca lagi ayat berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau baca, kemudian beliau berhenti. Kemudian wa yaqra ar-rahmanir rahim, ayat berikutnya beliau juga baca sesuai dengan kadar matnya tadi, lalu beliau berhenti. Kemudian beliau baca lagi maliki yaumiddin. Nah, beliau berhenti lagi. Terus seperti itu sampai di penghujung surat. Ya. Yang seperti inilah bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti apakah kita boleh baca
ini Mas Kurni disambung aja boleh nggak ayat ini dengan ayat ini? Misalkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh nggak? Boleh. Kok jadi ragu ini? Ada yang ragu kayak? Boleh. Oh iya, tidak masalah membaca seperti itu. Ya, menyambung ayat ke ayat itu tidak mengapa. Ya, tidak ada larangannya. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk membaca dengan ayat per ayat. Ayat pertama berhenti, lanjut lagi ayat kedua berhenti, ayat ketiga berhenti dan seperti itu. Dan inilah sunnahnya. Inilah yang paling utama untuk bisa kita paling baik yang bisa kita kerjakan. Kalau kita bisa mengamalkan itu di waktu luang kita, wah itu terbaik. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian beliau memanjangkan tadi bacaan yang dipanjangkan. Sekarang itu banyak sekali yang membaca Al-Quran terkena larangan isba'. Isba' ini yaitu bisa diartikan memanjangkan bacaan atau memanjangkan huruf yang tidak dipanjangkan. Jadi salah tempat memanjangkannya. Sebagai contoh mungkin di dalam ayat ini eh, nah misalkan seperti ini Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin. Salahnya di mana, Pak? Ki. Ah, tadi Masya Allah. Langsung kerasa ya, Pak ya. Ini kayaknya nih salah ini. Nah, itulah isba, itulah yang terjadi banyak sekali di ya, masyarakat. Dalam ayat yang dalam surat yang lain eh, surat apa? Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Mim masad. Ayat terakhir itu masad. Masad itu sebenarnya salah karena tidak ada mat di situ. Yang benar adalah mim masad. Mim masad. Mim masad. Sehingga tidak ada yang dipanjangkan, bacalah sesuai dengan itu. Ya. Nah, ini yang sering terjadi di tengah kita adalah bacaan yang tidak dipanjangkan malah dipanjangkan. Bacaan yang panjang malah tidak. Itu kebalikannya. Meskipun memang di sebagian uh, kiroat ya bacaan Al-Quran, jadi dalam kiroat itu berbeda-beda. Ya kita punya 7 kiroat. Ya, yang mutawatir 7 kiroat atau bahkan 10 kiroat yang bacaannya mungkin sangat asing di telinga kita. Karena di kita di Indonesia ini terutama bacaannya itu riwayat hafes dari Imam Asim. Nah ini salah satu kiroat Asim namanya, Imam Asim. Ya, sehingga bacaannya seperti yang kita kedengar, Maliki Yaumiddin. Tapi dalam riwayat lain atau kiroat lain itu nanti dibacanya tidak panjang mimnya, Maliki Yaumiddin. Ya, tidak dipanjangkan mimnya. Dan itu sah-sah saja karena ada riwayatnya. Ya. Sehingga ketika kita mendengar imam ya, dia penghafal Al-Qur'an dan dia bacanya kok tiba-tiba berbeda dari yang kita biasa dengar, jangan langsung benerin.
lagi sholat itu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Semuanya benerin koreksi. Ya, tunggu dulu. Ya, karena imam ini bisa jadi menggunakan bacaan kiroat yang lain. Ya, maka perlu diperhatikan. Sehingga ketika kita belum mengetahui, ya, kita tanyakan dulu. Kenapa tadi kebacanya mimnya pendek ya? Oh, karena ini dan ini dan ini. Nanti akan dijelaskan oleh imam ya. Ya, tapi biasanya kalau imam itu mau baca, dia menyampaikan terlebih dahulu kalau dia mau baca pakai qiraat apa. Biasanya seperti itu. Kita punya eh, beberapa waktu lalu ada saudara kita dari Yaman, Syekh Abdullah, yang jadi imam, pernah jadi imam berapa kali di sini. Nah, itu beliau kadang pakai bacaan qiraah yang lain. Nah, kalau beberapa kali pakai qiraah yang lain kalau Bapak ya sadari itu. Kemudian saya bilang ke beliau untuk tolong disampaikan dulu ke jamaah, khawatir nanti ada yang keliru. Jadi itu adalah ya aneka ragam, saya tidak perlu kita permasalahkan karena memang ada riwayatnya dan para imam pun juga sudah menyetujui masalah itu. Baik, kecuali yang tidak ada riwayatnya sama sekali seperti tadi Maliki Yaumiddin, ini enggak ada riwayat manapun, tidak ada. Sehingga ini salah, inilah hanjali, ini mengubah makna dari Al-Qur'an, maka ini perlu ditinggalkan bacaan seperti ini. Apalagi juga bukan hanya panjang pendek kalau kita bahas, bahkan hurufnya berubah, ya. Ketika membaca alhamdulillahi rabbil nga ya, ini yang terjadi kesalahan fatal di dalam sholat. Sholatnya batal, Pak Bu. Ya. Imam baca ini, makmum di belakang bacaannya lebih bagus daripada imamnya, batal sholatnya dia. Jadi perlu perhatikan karena ini rukun sholat. Al-Fatihah rukun sholat. Ya, salah baca fatal akibatnya. Ya, ini perlu kita perhatikan. Maka dari itu saya teringat dulu ada seorang syekh dari Aljazair itu berkunjung ke Indonesia, kemudian dibantu sama panitia untuk ke masjid-masjid. Diminta beliau jadi ketika berkunjung jadi imam sholat maghrib, sholat isya. Ya. Tujuannya sebenarnya ingin mengingatkan jamaah, inilah bacaannya seperti ini. Tolong dibenahi tanpa harus mengatakan. Jadi pinter sekali panitianya ini, masya Allah. Saya jadi bekerja sama dengan takmir, tentunya dengan DKM. Kemudian setelah itu ya, syekhnya jadi imam, baca, semua jamaah dengar. Itulah bacaan yang sebenarnya. Jadi beliau itu syekh itu punya ijazah sanad ya, qiraat sampai 13 qiraat beliau punya pada saat itu, dan itu menjadi pukulan telak sebenarnya bagi pengurus masjid. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan seperti itu menyadarkan tanpa harus memberikan nasihat secara langsung. Karena Pak Bu terkadang ketika dinasihati imamnya marah. Pak, bacaannya mohon maaf Pak, bacaannya suka salah, itu keliru, harusnya ya. Tapi karena yang menasihati adalah anak muda, lebih muda dari dia, ya, yang baru belajar kemarin gitu, dianggapnya. Ya, dia sudah jadi imam lama berpuluhan tahun di situ. Ya, tersinggunglah sehingga jadi tidak nyaman. Maka cara yang diberikan oleh panitia itu sangat-sangatlah bagus gitu. Mudah-mudahan mereka tersadar dengan ada itu dan mau belajar. Artinya bukan menyalahkan, tapi mau belajar.
Ya, belajar kembali. Belajar itu tidak ada batas usia. Silahkan, Bapak butuh baca apa tahsinnya, silahkan belajar. Ya, ketika ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Ketika ada guru yang bisa mengajarkan, manfaatkan dengan baik. Ya, apalagi ini belajar Al-Quran. Ya, pelajaran yang terbaik, ya, paling baik itu adalah mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu. Jadi ketika Bapak Ibu kita semua belajar Al-Quran, maka kita dalam posisi sebagai orang yang terbaik. Ya. Memang kadang menjadi penghalang kita belajar apa Pak? Ma, mal, iya sama males dan malu. Ya males sih, betul males. Kenapa ya males ya belajar Al-Quran ya? Apa ya? Nggak menarik gitu kayaknya. Apa nggak ada yang setan lah gitu ya. Jadi setan itu udah menjadi musuh kita. Gitu. Jadi tahu kita mau menjadi orang terbaik, dihalangi itu. Jangan sampai nih orang ini belajar kebaikan, dihalangi. Jadi malas kita. Beneran. Makanya majelis-majelis yang ngajar tahsin, hafalan Al-Quran itu sedikit-sedikit. Tapi kalau kajiannya bahas, wah fikih itu wah luar biasa, penuh banyak. Apalagi kajian-kajian yang tematik, wah banyak yang datang. Tapi ketika Al-Quran, belajar Al-Quran sedikit. Ya, mungkin juga itu ngantuk-ngantuk gitu. Itulah ya, jadi cara setan bagaimana untuk menghalangi kita dari belajar Al-Quran. Padahal pahalanya besar Pak Bu. Ini tadi kita baru gini aja berapa ayat ini sudah berapa pahala yang sudah kita tampung. Satu hurufnya kita tahu sendiri satu hurufnya dikalikan 10. Satu huruf. Bukan satu kata, satu huruf. Berarti kalau kita lihat nih, Malik kita baca ini aja. Maliki yaumiddin. Berapa huruf itu sudah? Berapa pahala yang sudah kita dapat dengan baca itu, apalagi kita terbata-bata bacanya. Kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi bacaan itu. Pahala lagi, pahala lagi. Cuma kan masalahnya pahala itu nggak bisa kita lihat, itu. Nggak kayak tabungan di bank cetak keluar. Oh, wah digitnya makin banyak ya, 3 digit sekarang, alhamdulillah. Seneng, semangat lagi kerjanya. Tapi kalau pahala nggak bisa dilihat. Lihatnya kapan nanti di hari kiamat. Makanya kita beriman dengan kepada Allah, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita meyakini dan membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ya, sehingga nanti rewardnya di belakang. Baik. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama mulai dengan Al-Fatihah. Loh, iya. Kan kita tadi baca Al-Fatihah, tanggung tuh. Dari 3 ayat. Ya kita sama-sama baca Al-Fatihah ya. Dari Ta'awudz. Ya. Silakan sama-sama ya sama Bapak Ibu sekalian. Kita hitung dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya. Ini kok nggak bareng-bareng, ada yang sana, ada yang yang kompak, yang kompak. Ayo, ini
mengharap pahala di sisi Allah. Ya, baca ini harapan pahala di sisi Allah. Ya, sama-sama sekali lagi dari Bismillah. 1, 2, 3. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Luar biasa. Jadi adem tuh, baca Al-Quran jadi adem. Apa memang cuacanya juga ya mendukung? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita baca tenang seperti itu, adem. Hati itu jadi adem. Baik. Kemudian wa qara'a sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah surat al-Fath faraja'a fiha thalatha marrat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fath Inna fatahna laka fathan mubina pada hari pembebasan kota Mekah. Ya. Lalu ketika baca beliau mentarji' bacaan beliau 3 kali. Mentarji'. Mentarji' apa? Yaitu mari kita simak penjelasannya. Jadi menggetarkan atau mengulang-ulang suaranya di fil halq di tenggorokan. Jadi bukan mengulang-ulang huruf tapi mengulang suaranya. Itu yang beliau lakukan. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Itu yang suara yang dipanjangkan bukan huruf. Itu yang Nabi SAW melakukan ketika membaca surah Al-Fath. Yang tadi saya contohkan bukan surah Al-Fath. Tapi kurang lebih seperti itu. Ya. Sehingga kedengeran ya tadi ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, itu adalah yang Nabi SAW kurang lebih tidak sama tentunya. Kurang lebih seperti itu yang Nabi SAW lakukan ketika mentarji', ya, membaca dengan tarji'. Yaitu seperti itu, yaitu adanya pengulangan saut, yaitu suaranya. Tapi tidak pada hurufnya. Kalau huruf ya itu berbeda, dia getarannya ada getar jadi seakan-akan ada tambahan huruf. Itu yang dihindari. Yang Nabi SAW lakukan adalah mimbab tahsinus saut, itu membaguskan suara dan itu diperbolehkan. Jadi kalau baca Al-Quran seperti itu diperbolehkan selama tidak melanggar kaidah tajwid. Terlalu panjang, ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Baik. Kemudian wa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri ma yasma'uhu man fil hujrah wa huwa fil bait. Jadi kadar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu segimana sih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baca dengan suara yang volume, suara yang seperti apa? Apakah beliau pol
Wow, dipolin gitu suaranya, ataukah di tengah-tengah, ataukah bahkan ya volumenya di angka 2 lah gitu. Yang mana sebenarnya? Kita pengen tahu. Beliau membaca dengan kadar yang bisa didengar oleh orang yang ada di kamar. Padahal beliau ada di rumah. Jadi kalau kita punya bayangkan kita punya ya di dalam rumah gitu, ada yang baca di ruang keluarga, yang di kamar bisa dengar. Baik. Wa su'ilat Aisyah radhiyallahu anha kaifa kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pernah ada yang bertanya kepada ibunda kita yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sih bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akana yusirru bil qira'ah am yajharu? Bertanya, bacaan Nabi ketika baca Al-Qur'an itu seperti apa? Apakah disirkan? Ya, alhamdulillah. Ataukah jahr, keras, dikeraskan? Ya. Qalat kata Aisyah radhiyallahu anha, kulla dzalika kana yaf'al rubbama asar rubbama jahr. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bacaan sir beliau lakukan, bacaan jahr pun juga beliau lakukan. Yang artinya ada di mana masa di waktu satu waktu beliau baca Al-Qur'an dikeraskan, ada yang suatu waktu beliau sirkan. Ya, beliau pelankan. Ya, sehingga seimbang. Jadi kita baca Al-Qur'an tuh enggak yang keras terus gitu enggak. Atau sir diem terus kayak kayak bisik-bisik gitu enggak. Tapi ada momennya di mana dipakai. Wallahu a'lam apa patokannya. Tetapi kalau bisa kita coba untuk rumuskan itu ketika memang kita sedang lagi iman kita lagi turun atau kita sedang lagi lemas, bacaannya dijaharkan, dikeraskan. Ya, supaya kita dapat tuh asupan rohani kita, energi-energi ya yang baik dari lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ya. Ketika kita semangat ini momennya mungkin kita rendahkan suara kita. Ya. Baik. Atau ketika memang ada di tengah lingkungan kita itu butuh dengan apa ya istilahnya asupan Al-Quran kita jaharkan. Mungkin yang tadinya di rumah ada anak yang main HP terus ini main HP game apa itu FF loh itu. Baca Bapak baca Al-Quran murotal kenceng. Mudah-mudahan anak itu jadi ya Allah, saya dari tadi main ini Bapak baca Al-Quran. Bisa tinggalin. Akhirnya ikut baca Al-Quran. Kadang kita dakwah itu nggak perlu dengan nyuruh anak keras-keras. Ya, cukup kita sebagai teladannya. Jadikan diri kita sebagai teladan anak di rumah. Dengan itu anak akan melihat role modelnya. Oh, bapak saya begitu. Saya pun juga harus seperti dia. Bapaknya jarang ke masjid, anaknya pun jarang ke masjid. Bapaknya jarang baca Al-Quran, anaknya pun bagaimana mau dia menghafal Al-Quran. Lingkungan berpengaruh dalam pendidikan, pertumbuhan pendidikan anak-anak generasi muda. Allah alam bisawab, kita sampai di sini dulu. Naktafi bihadzal qadar, jika ada yang bertanya nanti setelah adzan. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.